Nah, selamat pagi. Hari ini kita mau masak itu ya. Ini kita punya pakis ya. Satu ikat pakis, kemudian kita siangi. Cara membersihkannya, pakis itu dipilih di bagian yang seger-seger, yang hijau-hijau ya, Pak. Yang lunak gitu maksudnya. Jadi kalau ketika dia udah ada seratnya lebih keras, itu nggak usah diambil ya. Karena nanti ketika dimasak pun dia masih teksturnya juga masih keras ya. Jadi bagian pucuk-pucuknya, daun-daun yang segarnya, batang-batang yang segarnya, yang kalau dipotek itu dia nggak alot, atau dipotong itu dia nggak terlalu alot ya. Jadi ini bisa digunakan. Nah, kemudian kita belas sampai bersih. Setelah bersih baru kita olah ya. Tujuan sampai bersih itu nanti kalau misalnya ada beberapa jenis pakis yang ketika bunganya ini nggak dibersihkan, nggak dicuci bersih, dia nanti bikin gatal di lidah. Jadi kayak ada miang gitu ya, duri-duri halus gitu, miang. Nah, kalau bisa bilangnya miang ya, apa ya namanya ya, duri-duri halus, miang bambu gitu. Terus next untuk bumbu-bumbunya, kita bumbunya sederhana sekali ya. Di sini kita punya bawang merah sekitar 8 siung, ukuran kecil ya, bawang putih 2 siung, tomat ukuran sedang 2 buah. Kemudian ini kita pakai ikan rebus ya. Kalau misalnya nggak mau pakai ikan rebus, kalian boleh pakai udang, pakai cumi, pakai seafood lainnya juga boleh ya. Terus ini kita punya cabai hijau. Nanti untuk rasa pedasnya kita pakai cabai hijau. Nah, untuk bumbu penyedapnya saya di sini pakai ini namanya minyak udang ya. Cara membuatnya itu kalau misalnya kita membersihkan udang, ada bagian kaki-kaki yang bagian kaki-kaki dari udang itu sebenarnya masih mengandung nutrisi ya. Jadi daripada dibuang, kita tumis dengan sedikit minyak sampai dia matang ya, sampai dia kemerahan. Kemudian kita blender hingga halus. Ini bisa di bagian bagian kepala, bagian ekor, bagian kulitnya itu ya. Kalau apalagi udang kecil itu biasanya lebih lembut, lebih gampang itu. Nah, ini punya rasa khas khas udangnya, bisa dapat di sini. Jadi nanti kita pakai beberapa untuk bumbunya ya. Selain dari itu tambahkan juga sedikit garam, sama kalau misalnya mau pakai saus tiram boleh, mau pakai penyedap kayak micin itu juga boleh ya. Oke, nanti kita mulai masak aja ya guys, daripada berlama-lama di sini. Kita mau haluskan ini ya, cabai hijau dengan garam ya. Penambahan garam itu biar rasanya nggak langu ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai blender, sebaiknya jangan pakai garam karena dia merusak mata pisau. Karena kita pakai cobek atau ulekan, jadi kita pakai garam. Nah, ini kita haluskan dulu ya. Halusnya nggak terlalu halus, ada tekstur cabai hijaunya masih kelihatan ya. Oke, nah ini udah halus ya. Kita masukin bawang ya. Jadi standar bikin olahan pedas yang digoreng-goreng gitu ya. Kalau misalnya cabenya diulek, cabai dan bawang. Kalau cabai hijau jangan terlalu halus. Kalau cabai kasar, cabai merah itu dia harus halus sama bijinya. Tapi ada juga sih yang nggak terlalu halus ya, telur balado dan lain sebagainya. Oke, ini udah cukup ya, karena kita sengaja bawangnya nggak terlalu halus. Kita angkat dan sisihkan ya. Nah, ini bumbunya udah siap ya. Tomatnya tadi kita iris-iris aja, kemudian ikannya udah dicuci sebentar ya, celup dicuci bilas aja. Terus ini kita panaskan wajan, kita tambahkan minyak goreng secukupnya ya. Kita masak dulu tomatnya.
masak tomatnya hingga dia semua kulitnya terkelupas ya. Jangan lupa tambahkan minyak, kalau minyak udang, jadi rasanya alami ya. Nah, ini dia ya minyak udangnya ya. Kita pakai sekitar 2 sendok makan ya. Jadi dia selain punya nutrisi, dia punya rasa juga dari cangkang-cangkang udang itu ya. Ini cukup sering dipakai di makanan Chinese ya, Chinese food ya. Kemudian kita masukin ikannya, kemudian sambal ada yang udah diulek ya. Rasanya sedap mantap ya. Nah, kita masak sebentar sebelum kita masukin sayur ya. Oke guys, nah ini ya udah mulai, tomatnya udah layu, kemudian cabenya udah mulai itu ya, mulai matang juga. Ini kita masukin pakisnya, namanya menggelegar ya. Garamnya karena ini dari sayuran, jadi kayaknya dia masih kurang ya, nanti disesuaikan aja dengan selera. Bagi yang suka asin boleh tambahkan lebih, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Ini diaduk ya sebelum kita tutup ya. Jadi kalau masak pakis itu dia disarankan ditutup biar dia empuk sampai ke dalam. Nah ini udah tercampur rata ya. Kalau pakis itu lebih pedas tuh sebenarnya lebih enak ya. Cuma karena kita punya bayi, mempertimbangkan bayi masih ASI ya, daripada itu namanya bokongnya merah-merah ya, karena pedesan, jadi kita kurangi aja pedesnya, kita pakai cabai biasa aja. Terus ini kita tutup ya, kita tutup sampai sekitar 7 menit ke depan, biar dia masaknya di bagian dalam ya, jadi nggak ada tekstur lengket-lengket gitu ya. Oke, nah ini udah itu ya, udah kita simmer ya selama kurang lebih 7 menit. Ini udah bisa diangkat karena dia jenis pakisnya pakis air, jadi kita nggak, meskipun kita nggak nambahkan air, nanti dia udah ada airnya ya, ada kuah-kuahnya sedikit ya. Ini rasanya super mantap karena ada rasa udang-udangnya, meskipun nggak kelihatan nutrisinya juga dapat ya. Terus ada ikannya juga. Ini udah bisa disajikan dimakan sama nasi putih hangat-hangat di pinggir sawah. Jadi parah deh pokoknya. Oke. Ini karena baru saja kita habis makan lagi, nanti kita coba di sesi makan siang ya. Guys, nah ini kita cobain ya. Si Puyong aja udah sabar lagi aja ingin makan dia. Kami belum makanan kamu sayang. Tunggu sebentar lagi ya. Soyong. Bagaimana dah? Mantap luar biasa dah. Enak kan? Oke, itu dia guys. Jangan lupa dicobain resep sederhana Mimin ini. Semoga bermanfaat. Bye bye.